Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ba'du. Saudara sekalian, para mahasiswa praktikum beserta praktikum Bahsul Kutub, kita akan lanjutkan praktek Bahsul Kutub ini sesuai dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya untuk melanjutkan ya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Baik, buka halaman 6 silakan. Nanti dilihat. Kemudian kita akan coba bahas untuk season hari ini. Kita baca, kemudian Anda melanjutkan dengan cara menerjemahkan bab berikutnya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal imamatu tanaqidu min wajhaini. Pasal yang berkaitan dengan pengangkatan kepala negara atau pemimpin ya, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ya. Yang pertama, ahaduhuma di situ disebutkan ahaduma bi ikhtiyari ahli al-aqdi ya. Dengan cara dipilih bi ikhtiyari al-aqdi wal hali, dengan cara dipilih melalui ahlul hali wal aqdi. Wathani yang kedua bi ahli al-imam min qablu ya, yaitu dengan cara menyerahkan mandat dari pemimpin sebelumnya ya. Fa amma in iqaduha bi ikhtiyari ahli al-halli wal aqdi, adapun membaiat atau mengangkat pemimpin melalui pemilihan ahlul halli wal aqdi ya, faqad ikhtalafa ulama fi adadi man tan'aqidu bihil imam. Ini telah menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama mengenai jumlah berapa sebetulnya jumlah yang harus membaiat terhadap seorang pemimpin itu. Fahum ala madzhabin syatta, sebagaimana dalam penjelasan mazhab-mazhab berikut. Ya. Faqala taifatun la tan'aqidu illa bijumhuri ahli al-aqdi wal halli. Sebagian mengatakan bahwa tidak ada atau tidak boleh, tidak sah ya. Atau mengangkat pemimpin itu boleh dilakukan ya, dengan keikutsertaan mayoritas ahlul halli wal aqdi fi kulli baladin, yang ada di setiap tempat, liyakuna ridho bihi aman wat taslim lima mati ijma'an, untuk terjadi proses kerelaan secara umum ya, dan menyerahkan kepemimpinan ini secara kolektif ya. Wa hadza madhabun madfu'un bi bi'ati Abi Bakrin radhiyallahu an ya. Dan pendapat ini ditolak ya, sehubungan dengan baiatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu alal khilafati, ketika dia diangkat menjadi khalifah bi ikhtiyari man hadraha ya, dengan cara dipilih hanya dengan orang yang hadir di tempat itu saja, walam yantadiru bi bai'atihi ya, kudumu ghaibin anha, tanpa menunggu membaiat orang-orang yang tidak pernah datang ke situ. Wa kadzalika biwa'im fi surah man lam yantadir bi'ati qudumin. Demikian juga dalam hal surah. Wa qala taifatun ukhra, dan yang lain mengatakan aqallu man tan'aqidu bihi minhum al-imamah khamsatun. Ya. Yang paling sedikit ya, orang yang membaiat untuk mengangkat pemimpin itu ada 5. Yastami'una ala aqdiha aw yan'aqiduha ahaduhum biridha'il arba'ah. Yang 5 itu berkumpul untuk membaiat, atau salah satu dari mereka yang 5 ini mengangkat diri ya, supaya yang 4 itu ridho ya. Yang 4 ini ridho atau ya ikhlas lah untuk dipimpin ya. Nah, inilah pendapat para ulama yang kedua ya, yang mengatakan cukup hanya 5 orang saja ya, hanya 5 orang saja. Jadi minimalnya 5 orang yang sepakat untuk mengangkat seorang pemimpin ya. Kemudian istidlalan bi amro ini karena dengan 2 dalil ya. Ahaduhuma anna bai'ata Abu Bakar radhiyallahu anhu in akhadat bi khamsatin istami'u 'alaiha tsumma tabi'ahum an-nas fiha. Salah satunya adalah di baiatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu in akhadat bi khamsatin,
itu dibeatnya oleh 5 orang. Istamau, mereka sepakat alihah terhadap beatnya Abu Bakar ini. Tsumma tabi'uhum an-nasu fiha, lalu manusia-manusia yang lain, orang-orang yang lain mengikutinya. Nah, jadi cukuplah 5. Siapa yang 5 itu? Wahum Umar bin Khattab, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, kedua. Wa Usaid bin Hudhar, 3. Wa Bashir, ya. Yang kelimanya wa Bashir bin Sa'ad, wa Salim maula Abi Hudzaifah, dan Salim maulanya Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, ini yang pertama. Jadi cukup 5. Dalilnya dengan itu. Presiden yang terjadi pada masa Abu Bakar. Wathani, yang kedua, anna Umar radhiyallahu anhu ja'ala syura fi sittatin. Yang kedua adalah presiden ketika terjadi pada masa Umar dengan mengangkat syura dengan 6 orang, liyu'aqqida li ahadihim biridul khamsati, ya, yang terdiri atas 6 orang sahabat, agar satu dari mereka itu diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan 5 orang. Wa hadza qaul aktsaril fuqaha, ini adalah pendapat mayoritas para fuqaha wal mutakallimin, demikian juga para mutakallimin min ahlil Basrah, dari penduduk Basrah, ya. Wa qala akharuna min ulamil Kufah, ulama yang lain dari golongan ulama Kufah mengatakan tanah akhir bisalasatin, cukup 3 orang saja, ya. Pengangkatan kepala negara itu dilakukan dengan 3 orang dari ahlul halli wal aqli saja. Ya tawala ahaduhum biradul itsnaini, ya, salah satunya mengangkat, ya, untuk yang lain ridho. Yakunaha kaman wa syahidaini kama yasihu aqdun nikah biwaliyin wa syahidaini. Nah, itu sama juga, ya, kalau 3 orang ini menurut ulama Kufah bahwa memangku jabatan dengan persetujuan 2 orang, sehingga 1 orang itu menjadi pejabat atau menjadi kepala negara dan 2 orang lainnya menjadi saksi. Nah, dulu mungkin gampang, ya, dengan cara seperti ini, tapi sekarang rumit kalau hanya perwakilannya tidak terwakili, ya. Nah, silakan Anda nanti kembangkan, renungkan sebagai prodi di bidang hukum tata negara, bahwa pengangkatan kepala negara dengan pola seperti ini itu akan sulit sekali dalam era modern seperti sekarang, ya. Ya, kemudian waqalat wa nukhatan akhiru biwahidatin, ya. Yang lain mengatakan bahwa cukuplah 1 orang. Ya, Al-Abbas, karena Abbas itu pamannya Nabi. Qala li Ali, berkata kepada Ali keponakannya, ridwanullahi alaihima madada yadaka ubayyuka, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, amdid yadaka, coba bentangkan tanganmu, ubayyuka, aku akan membaiatmu. Wa yaqulun nasu amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baya ibnu ammihi fala yakhtalifu alaika isnan. Lalu manusia berbondong-bondong, manusia berkata, pamannya Nabi itu telah membaiat putranya pamannya sendiri, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Wali anna hukmun, dan karena itu adalah hukum. Wa hukmul wahid wahidun nafidun, maka hukum 1 orang juga cukup atau sah. Oke? Nah, itu, ya, pengantar untuk diskusi. Silahkan Anda lanjutkan. Saya Bapak kasih waktu mungkin cukup 30 menit, ya. 30 menit. Silahkan lanjutkan bab berikutnya. Faslun fa idza istama ahlul aqli wal halil ikhtiyari tasaffahu ahwalil ahli imamah. Ini berbicara tentang persidangan ahlul halli wal aqdi untuk memilih kepala negara. Kalau ahlul aqdi itu berkumpul untuk memilih pemimpin, ya, maka segera siapa saja orang-orang atau individu yang memiliki kriteria itu untuk memangku jabatan kepemimpinan negara itu, ya. Lalu mendahulukanlah faqaddimu lil bai'a minhum, mendahulukan yang layak untuk dibaiat. Oke, silakan Anda pelajari bab ini. Paslun ini halaman berapa ini? Halaman 7, terus halaman 8
sampai ke halaman sinilah, sampai ke halaman 9 ya. Sampai ke halaman sampai goirihi. Kalau terlalu banyak, silakan Anda yang pertama boleh baca dari paslon dulu. Ya, dari yang barusan mana nih? Nah, yang ini wa idza istama ahlul aqdi wal hali, dari situ kemudian ujungnya sampai sini. Ya. Sampai ini ila ghairihima. Oke, kelihatannya ila ghairihima. Sampai situ ya. Ila ghairihima. Nah, baru yang lain ya. Baru yang lain silahkan lanjut dari walladzi alaihi jumhurul ulama wal fuqaha an natanaza fiha, dari situ sampai ke halaman sini. Ila ghairi sampai dengan catatan nomor 59. Oke, silakan sebutkan namanya, kemudian menggunakan voice note. Oke, voice note. Baik, terima kasih. Itu dulu untuk pengantar Bahsul Kutub pada kali ini. Silakan Anda nanti kirim temanya, pembahasan tentang pasal pengangkatan kepala Ahlul Halli wal Aqdi ini, persidangan ya, persidangan Ahlul Halli wal Aqdi ini dalam memilih pemimpin itu seperti apa teknis dan metodenya, kemudian kirim ke grup WhatsApp. Baik, saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya, atas atensinya. Mohon tidak lupa untuk ngabsen ya, bukan karena saya menjadi, artinya disebutkan namanya sambil mengirim tugas itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.